Kusir Andong saat ini banyak mengalami pandangan yang berbeda, baik dari segi ekonomi serta kesejahteraan. Ini disebabkan oleh andong pada zaman dahulu dipandang sebagai kendaraan yang hanya ditumpangi oleh bangsawan dan keluarga kaya saja. Selain itu, kepemilikan andong pada zaman dahulu bukan orang sembarangan, melainkan seorang yang memiliki kekayaan dan kesejahteraan yang dapat memiliki andong. Karena harga untuk membeli kuda serta kereta kencana andong yang sangatlah mahal, sehingga hanya segelintir orang saja. Saat ini, kusir andong hanya mampu membawa uang ke rumah rata-rata 50.000 sampai 100.000, dan itu penghasilan tidak tetap. Sehingga ini menggambarkan bahwa keadaan kusir tidaklah sejahtera sebagaimana pandangan orang di zaman dulu. Saya Pak Rianto dari Bantul, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Kusir andong aja, nggak ada kerjaan lain-lain, fokus kusir andong, cuman kusir andong aja. Kalau pendapatan nggak tentu ya, kadang dapat, kadang nggak. Biasanya kalau pas rame itu ya dapat duit, alhamdulillah dapat sekitar 300 lah, 400 dapat. Tapi kalau hari-hari biasa kadang nggak dapat, kadang 100, kadang 150, nggak mesti mas kalau di jalan. Kita mau mandiin kuda dulu. Bagus. Oh mas, biar bulu-bulu panjangnya kan bisa rontok, jadinya nanti kalau kita pakai buat ngandong nggak banyak keringat. Kalau bulu panjang tuh banyak keringat mas, gampang capek. Nah, kalau ini kan ini termasuk bulu-bulu panjang. Labian lebih bagus kita kerok, lebih sehat. Berarti tiap 10 mandi langsung dikerok? Iya. Nanti kalau panjang nggak bagus ya. Berarti tiap kalau mau dimandi tuh suka berontak gitu Pak ya? Ya biasa kalau kuda tirikas gini, cuman dia nurut tetap keluar dari kandang pasti gini, seneng tuh mas. Ini gatal-gatalnya bisa hilang. Nih. Kita ambil air dulu. Nah, ini kuda jantan dari Sumbawa. Kuda Sumbawa ini. Kalau Sumbawa cirinya ini mas, ada cap-cap ini pasti Sumbawa. Enggak, kalau di Sumbawa kan berbuat tanda. Satu orang kadang kan punya banyak mas, dilepas liar itu kan buat tanda. Anaknya 3, yang pertama udah lulus umur 22, yang kedua SMK kelas 1, yang ketiga kelas 5. Keturunan yang ke-1 dari bapak saya, simbah dulu enggak, terus bapak, terus saya. Satu kuda sehari semalam 50-an ribu. Cara ngasih makan kuda, pertama kita rajang dulu yang lembut. Ini daun apa nih Pak? Ini namanya daun kacang tanah. Ini kita beli, nggak nyari, kita beli. Oh beli nih. Berapa satu ikatnya ini Pak? Satu ikatnya 50.000, 50.000 buat kuda 3 sehari semalam, buat kuda 3 itu sehari semalam. Kalau dedeknya, yang dedek ini 100.000 pakainya 3 hari mas. 100.000 kalau kuda 3 sehari. Kalau
satu karung itu Pak ya? Kita harus pakai dedek. Kalau kuda buat delman harus pakai dedek. Kalau nggak pakai kurang kuat, nggak bagus. Kalau kayak cuman daun kacang ini aja nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Bisa cuman kan kurang kuat. Tenaganya kurang Pak ya? Tenaganya kurang kuat. Gampang lemes. Kuda 3 ya 100, ya kurang lebih 150. Kita rajang. Nanti kuda makannya sehari 3 kali. Nah, pagi, siang, kalau mau buat berangkat kerja. Nah, kita kasih nih. Kalau kuda itu kita rawat sendiri. Mahal sekarang, kalau dulu kan yang penting bersih pakai. Kalau sekarang kan bener-bener dirawat biar bagus. Kan sekarang kan lebih banyak, maksudnya banyak dipakai. Kalau dulu kan cuma buat pasar, buat kampung-kampung. Sekarang kan khusus wisata, harus dibikin sebagus-bagusnya kuda, dirawat dengan bagus. Ya tergantung pinter-pinternya kita mengatur keuangan. Ya kalau itu ya pas-pasan aja. Tapi kan nggak tentu, kadang kita dapat lebih, kadang kurangan. Yang lebihnya buat nomboki kekurangan yang kemarin kan gitu. Bisa diprediksi ya, pendapatan sehari pasti segitu nggak bisa. Kadang dapat, kadang enggak. Kalau pas libur alhamdulillah lumayan. Kalau hari-hari biasa ya, kalau pas bulan-bulan ini susah ya Mas. Kadang nggak laku, itu biasa. Sekarang kita pasang ke kuda, ke delman, kita pasang delmannya. Selanjutnya pasang kotoran kuda biar nanti kotorannya enggak jatuh kemana-mana, biar jatuh ke tempat kotoran kuda. Buangnya nanti di rumah, nggak boleh dibuang sembarangan. Nggak boleh dibuang di jalan kotoran kudanya, harus dibuang di rumah. Ya. Bismillah, ini jalan, kudanya mau kerja, cari uang. Enggak, kali saya lho, Wal, wah jan iki sembrono. Bismillahirrahmanirrahim, cari rezeki di Malioboro. Saya namanya Duwijo Utomo, umur 70. Pekerjaan kula
namung ngene ku namung andong. Dadi kusir pun 48 tahun. Nek zaman dulu Mas, nek mboten wong sugih mboten do iso tuku andong. Nggih. Soale andong niku larang biyen niku. Wonten sing adol sawah itu ku andong jaran kathah. Nggih nek kepenake Mas, kepenake wong andong niku penak sakniki. Mbangane biyen. Nek andong sakniki niku payu pisan utawa pindho Mas. Niku pun kenging nggih tuku pakan, kenging nggih urip. Padane 100 entuk 100 apa entuk 200 gitu. Pakane 100, mangke sing teng omah 100 pun kenging nggih mangan. Ngoten lho. Tidak ada paksaan untuk menjadi kusir andong itu dengan sukarela. Mungkin senang dengan bapaknya menjadi kusir andong, memelihara kuda, melestarikan budaya transportasi tradisional di Yogyakarta ini berupa andong ini. Mungkin si anak itu minat terus ingin menjadi kusir andong. Kesejahteraan itu tingkatnya tidak bisa diukur dengan materi ya, tapi kalau ukuran materi kusir andong itu kebanyakan kurang. Karena untuk menjadi kusir andong ini biaya perawatan kuda, biaya perawatan andong juga mahal. Belum lagi kalau kebutuhan keluarga itu juga mendesak, juga tidak untuk menjadikan taraf ukur perekonomian kusir andong itu sendiri. Lo nembe 19 Pak. Nggih. Niku dadi kusir turunan apa emang hobi apa emang Nggih, riyen kan kecil kula cekelane jaran, Pak. emang hobi jaran gitu? Nggih. Nggih, kula kan kelas SD niku pun derek ngandong niku. Derek ngandong. Kan pun saged nyekel ki Pak, tapi kan peraturannya mboten saged, dereng saged. Soalnya kan nek dereng gadah KTP napa KTA kan mungkin mboten saged ngandong ten mriki. Dadi kedah enten KTP, damel KTA, mlebet kelompok, terus kagungan andong jaran jambang. Jadi andong di kota Yogyakarta itu dinaungi dengan Perda DIY nomor 5 tahun 2016 tentang angkutan tradisional becak dan andong. Ini dibuat sebagai kebijakan untuk melestarikan keberadaan becak dan andong sebagai ikon keistimewaan DIY. Sehingga dengan perda ini diharapkan andong dan becak itu tetap lestari, tetap ada, bernuansa nostalgia dan memang mendukung keistimewaan DIY. Sebab memang andong dan becak ini punya ciri khas khusus daripada daerah yang lain. Dan perda ini menaungi becak dan andong ini dari unsur kepunahan, sehingga diharapkan depan ini andong dan becak tetap lestari dengan banyak generasi penerus, kan seperti itu. Dan ada juga di Perda 1 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Kota Yogyakarta, itu juga ada terkait dengan legalitas andong. Ada juga di Perwal nomor 25 tahun 2010 tentang pengaturan kendaraan tidak bermotor, sehingga andong ini bisa beroperasional di Yogyakarta dengan legal sesuai dengan aturan yang ada. Ya kalau pas kayak gini ya enggak, buat makan kuda aja enggak ada ya Pak. Ini ada, saya dari sampai sini jam 7 belum narik sampai. Biasanya makan kuda Ya tergantung kudanya Pak. Maksudnya punya kuda berapa? Kalau saya kan punya kuda 3. Kalau kuda 3 kan rendengnya ada sehari 50.
nanti belum sama katulnya, belum nanti dikasih brand. Jadi ya paling minim sehari itu jaran 3 sama katul sama dedak 75 ya, per hari. Itu jalan nggak jalan harus makan. Iya. Penghasilan per hari nggak mesti. Nggak mesti. Kemarin aja Sabtu nare, beroperasi di sini nggak nare, nggak dapat uang. Harapannya untuk ke depan kaki andong Harapannya Pak? Nggih, harapannya nggih. Napa? Kan andong ten Jogja ini kan gangsal atus. Aktif kan 350. Parkirannya kan tidak memenuhi Pak. Jadi kusir-kusir andong kan lebih, ya kalau diminta sih diperbanyak lah buat parkiran andongnya. Jadi kan kalau pas hari weekend kayak gini Sabtu Minggu kan kebanyakan lebih banyak yang beroperasi di sini gitu loh. Jadi kan kalau nanti pas di jalur cepat kan kasihan yang di jalan nanti ntar bikin macet. Nah, kan satu lubangan itu paling minim cuma 5 aja udah empet-empetan gitu. Kalau malam sih nggak terlalu, kadang kan jalannya dari jam 6 sampai jam 9 kan ditutup. Jadi bisa di jalur cepat. Kalau siang kan nggak ada jalan ditutup. Saya bekerja sebagai kusir andong kurang lebih sudah 5 tahun. Saya sebagai kusir andong itu mempunyai ya, keturunan dari Simbah, terus ke bapak saya, baru saya keturunan ketiga. Kusir andong itu ya ibaratnya kayak pedagang, ya kadang dapat kadang enggak. Kusir andong itu yang tua nanti udah pada pensiun dan generasi penerusnya yaitu anak-anaknya apa cucu-cucunya gitu, generasi penerus. Ya harapannya ya semoga ya banyak generasinya, jangan sampai punah lah andong-andong yang sudah dari dulu udah ada itu. Kalau perhatian pemerintah itu, kalau saya malah kurang, cuman dari komunitas-komunitas malah banyak. Komunitas binatang, umpama dari, kalau pemerintah ya ada tapi nggak banyak. Ada cuman nggak banyak. Kalau yang dari komunitas itu malah bagus, kadang kasih mantol kuda, kasih peralatan kuda yang buat kalau pas hujan itu dikasih. Kalau dari pemerintah mungkin belum, baru dirancang. Iya. Tingkat kesejahteraan kusir andong yang ada di DIY sebagian besar belum terpenuhi secara ekonomi. Ini disebabkan karena penghasilan seorang kusir andong yang rata-rata hanya 50 sampai dengan 100.000 setiap harinya. Ini disebabkan oleh tidak menentunya seorang kusir andong mendapatkan penumpang setiap ketika mangkal atau mencari penumpang. Dengan beban perawatan kuda setiap hari yang berkisar di angka 50.000, di luar biaya perawatan kuda mendadak seperti kuda ketika sakit dan perawatan kereta kencana. Keberadaan andong hari ini bukanlah merupakan hal yang istimewa di mana seorang yang ingin memiliki haruslah orang yang sejahtera secara ekonomi. Dan rata-rata saat ini kuda yang dimiliki adalah kuda yang diwariskan secara turun-temurun, yang kemudian dilakukan jual beli di waktu-waktu tertentu untuk menjaga keadaan kuda selalu sehat.